Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk kita seluruhnya yang hari ini sedang menyaksikan di channel YouTube Isminar Official TV. Ya, alhamdulillah hari ini telah kedatangan tamu kita di podcast kita yang pertama ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Ini podcast pertama dan satu-satunya podcast yang saya anggap ini luar biasa ya, karena hari ini unsur-unsur pengurusnya lengkap berhadir di channel ini. Oke, jadi hari ini hadir dari PC Himah Kota Binjai. Alhamdulillah. Apa kabar adik-adik PC Himah Kota Binjai? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, ini kita kan kemarin melihat beberapa waktu yang lalu PC Himah Kota Binjai itu baru saja melangsungkan konferensi cabang, ya kan, konferensi cabang. Dan alhamdulillah terpilih Ahmad sebagai ketua yang bahkan kalau kita lihat hari ini beberapa pesaingnya pun tak mampu untuk mengikuti gitu kira-kira ya. Jadi semenjak terpilihnya nih Ahmad Paromio Nasution sebagai ketua PC Himah Kota Binjai, ini saya mau nanya ini sama kalian semua. Apa kira-kira programnya ini? Program dari Himah Kota Binjai itu apa? Ini siapa yang mau menjawab nih? Bisa langsung turun. Oh, oke, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini ya untuk kita berhadir di podcast seminar official. Mudah-mudahan podcast ini menjadi terus berkesinambungan dan barangkali bisa mendatangkan tokoh-tokoh yang punya peran penting untuk pembangunan Kota Binjai ini ke depan yang lebih baik. Pertama, kita di pimpinan cabang itu di tanggal 3 Desember itu melaksanakan konferensi cabang. Dan alhamdulillah konferensi cabang itu tidak terlalu banyak ria-ria, pasti semuanya sepakat konferensi itu berlangsung dengan baik. Nah, memang menurut kami sebagai pengurus, apa yang menjadi program pimpinan cabang itu tentu itulah yang merupakan yang terbaik untuk membantu atau bermitra kepada pemerintah untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi daripada pemerintah itu sendiri. Nah, untuk menjadi program kami itu atau yang menjadi program kami sejauh ini, karena kita juga belum dilantik, tapi kita sudah menyiapkan beberapa program-program yang barangkali bisa membantu atau bermitra kepada pemerintah. Nah, dari segi kepengurusan saja ini sangat ketat ini kita buat dalam hal penyesuaian tempat masing-masing di dalam kepengurusan itu sendiri, karena memang kita tidak mau dalam satu kepengurusan itu hanya sebatas nama, tapi paling tidak ke semua yang ada di bidang-bidang yang ada dalam pimpinan cabang itu memiliki program-program masing-masing dalam bidangnya. Nah, yang menjadi program kita hari ini tentu sesuai dengan panca amal Himah, itu sudah pasti pertama pendidikan, kemudian dakwah, kemudian sosial, kemudian kesejahteraan dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, menyesuaikan dengan apa yang menjadi visi dan misi atau slogan yang digaungkan oleh pimpinan pusat, yaitu sinergi membangun negeri. Pertama, memang kita perbaiki dulu internal kita, artinya kita benahi dulu internal kita. Itu yang pertama, kita akan melakukan digitalisasi atau menyesuaikan teknologi yang ada hari ini, yaitu secara struktur internal itu kita harus membuat database dulu. Ya.
supaya database yang hari ini kita susun dan kita rancang, yang barangkali kemudian nanti akan menjadi file kita nanti, berapa orang sih atau berapa sih jumlah kader yang ada di bawah naungan pimpinan cabang Hima Binjai. Oke, cukup sampai situ dulu. Jadi ini PC Hima Kota Binjai di masa kepemimpinan Ahmad, Rahmat dan juga Atta Inas ini lebih kepada menggerakkan seluruh pengurus lah ya. Menggerakkan seluruh pengurus dari masing-masing bidangnya gitu ya. Jadi bukan hanya yang bekerja itu ketuanya saja atau sekretarisnya saja, atau juga bendahara saja gitu kira-kira ya. Ini luar biasa teman-teman ya, para viewers yang luar biasa. Ini program-program yang memang juga pantas ini kita kiranya kita tiru. Jadi saya sangat tertarik tadi ini ada tentang database ya, database kader atau pengurus lah kalau kita bilang yang ada di Kota Binjai. Kalau sampai hari ini berapa jumlah database hari ini yang sudah terdata lah kader kita itu. Nah, ini kepada siapa nih bisa menjawabnya nih? Sekretaris ya. Ya. Oke, izin Bang. Ya tadi termasuk bahwasannya udah disampaikan ketua. Kita tuh ada program digital, itulah dia halnya. Digitalisasi ya. Itulah dia. Ya salah satunya itu memang pendataan melalui media. Yang abang tanyakan tadi udah sampai berapa? Kita udah hampir mencapai 50%. Karena kita menggunakan metode manual Bang, gitu. Kenapa kita manual? Karena memang cuma hasil rapat semalam lebih bagus kita manual. Itu daripada kita udah online bersifat, kan ada bisa aja kita boleh Google Form kan gitu. Ya mungkin sampai situ baru mencapai 30% 30 sampai 50% ya. Ini luar biasa ya. Jadi 30 sampai 50% itu satu proses yang memang sangat cepat kalau dilihat dari tadi sejarah kalian tuh memimpin Hima Binjai ini dari tanggal 3 Desember terpilih ya, dan hari ini sudah memiliki program-program yang sangat signifikan ya. Jadi ini teman-teman sangat menarik sekali ya tema kita hari ini ya. Nah ini kan tema kita hari ini kan mewujudkan mahasiswa Binjai yang religius dan berbudaya. Maksudnya Hima Kota Binjai sejauh mana peranannya sih untuk mewujudkan mewujudkan Binjai itu yang religius dan berbudaya? Ini siapa bisa jawab? Barangkali saya jawab ya terkait dengan tadi mewujudkan mahasiswa Binjai yang religius dan berbudaya atau berbudaya dan religius. Tentu ini merupakan visi misi pemerintah dan kita sesuaikan sebagai mahasiswa dan juga sebagai agen sosial dan agen kontrol atau agen perubahan lah kita katakan mahasiswa ini. Jadi ini kita sesuaikan dulu dengan apa yang menjadi program daripada pimpinan cabang Himpunan Mahasiswa Luas Kota Binjai. Dan itu sudah kita rangkum dan sudah kita rancang sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di pimpinan cabang itu sendiri itu ada 6 bidang. 6 bidang. Pertama itu ada pendidikan dan kaderisasi, kemudian hubungan organisasi dan kepemudaan, dakwah dan pers, kemudian pengembangan dan penelitian, kemudian amal sosial atau ekonomi dan amal sosial, kemudian bidang pemberdayaan perempuan. Nah, untuk mencapai sesuatu yang kita katakanlah religius, seperti yang di awal saya sampaikan bahwa panca amal yang selalu kita pegang teguh di himpunan ini itu ada namanya dakwah. Nah, kemudian ada pendidikan. Dan ini berkesesuaian. Pendidikannya itu tentang pendidikan ya tentu yang berbau dengan syariat Islam. Kemudian ada dakwah tadi. Nah, jadi ketika ini kita selaraskan dan kita jadikan menjadi sebuah program, tentu inilah yang membuat kemudian
kader himmah itu adalah orang-orang yang religius, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian untuk mencapai yang namanya berbudaya lah kita katakan, dan berbudaya itu kan sifatnya ada banyak indikator ya. Tentu ada bagaimana kemudian budaya yang ada di kota Binjai ini, kemudian bagaimana kondisi ekonomi dan sebagainya. Ya. Nah, hari ini kita sampaikan kepada seluruh kader bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang barangkali ada di kota Binjai. Dan kita juga menyampaikan kepada kawan-kawan kader untuk selalu memperhatikan apa yang menjadi budaya dan kebiasaan di tempat mereka. Ya. Nah, dan kita ketahui bersama bahwa kota Binjai ini adalah kota yang beragam suku, kan beragam suku, agama dan budaya. Ya. Tentu kita ini harus terlibat aktif. Itu yang selalu kita sampaikan kepada kawan-kawan. Jangan kemudian kita nggak mengetahui apa yang menjadi budaya dan warisan leluhur yang ada di kota Binjai ini. Oke. Maka dari itu saya tambahi, maka dari itu itulah guna daripada tadi di bidang pengembangan dan penelitian tadi. Maka di dalam sebuah program yang ada di bidang itu ada semacam apa namanya ya, semacam kunjungan-kunjungan sejarah. Napaktilas ya. Nah, napaktilas seperti napaktilas. Jadi napaktilas itu apa sih yang menjadi ikon Binjai? Ya. Bagaimana sih budaya Binjai? Maka itu sudah masuk dalam program pengembangan dan penelitian. Baik. Dan pengembangan penelitian itu kan diteliti dulu bagaimana kondisi budayanya, bagaimana ekonominya, bagaimana sejarah Binjai ini, supaya pengetahuan daripada kader itu sendiri bisa cakrawala berpikirnya lebih luas dan tahu bagaimana sejarah Binjai, budaya Binjai bagaimana, sehingga dapatlah kalimat berbudaya itu sampai kepada kader-kader Himmah Binjai. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih kepada mensinergikan ya. Mensinergikan beberapa bidang-bidang yang ada di PC Himmah Kota Binjai itu sendiri, sehingga bisa menyatukan visi lah antara PC Himmah dan Pemko Binjai untuk mewujudkan Kota Binjai yang religius dan berbudaya. Ini menarik sekali, luar biasa ya. Masih mahasiswa ya kan, masih fresh, jadi kita juga berharap ide-ide seperti ini sampai nanti, dan kalau bisa langsung didengar oleh Bapak Wali Kota Binjai. Pak Wali, ini PC Himmah Kota Binjai siap mewujudkan Binjai religius dan berbudaya. Mudah-mudahan Pak Wali bisa nanti mendengar ya secara langsung. Jadi ini untuk sisi pendanaan lah ya kan, karena ada sini bendahara yang hadir, bendahara PC Himmah Kota Binjai. Jadi bagaimana sih sumber dana untuk menggerakkan yang namanya roda organisasi di Himmah Kota Binjai ini? Ini saya rasa saya minta langsung pada bendahara lah. Ya silakan, Atainas dari Munte. Baik, terima kasih kepada Bang Dah. Ya. Untuk pendanaan organisasi PC Himmah sendiri itu kami membuat suatu program Ya. atau seperti wakaf lah. Jadi setiap kader Himmah maupun yang senior ataupun junior itu menyisihkan sebagian rezekinya itu Ya. untuk disumbangkan ke organisasi itu sendiri gitu. Jadi enggak melulu organisasi ini untuk ngasih proposal ke instansi pemerintahan gitu kan. Jadi kan maksudnya enggak dipatokkan untuk satu tempat aja lah gitu, maksudnya di mana-mana juga ada itu gitu. Ya mungkin itu aja Bang. Jadi ini satu lagi deh menarik ini. Jadi organisasi itu jangan bola-balik, tahunya proposal saja gitu ya. Padahal di internal sendiri pun itu sudah sangat memadai kalau itu memang mampu difungsikan gitu kira-kira. Betul. Ya, ini luar biasa ini. Jadi kalaulah kita boleh tahu ini sudah ada memang besarannya berapa jumlahnya gitu. Ini nggak usah ini off the record lah ya, nggak boleh tahu lah kalian ya kan. Ya, ini pemirsa yang ada sedang menyaksikan ini
Ini nggak boleh tahu lah, ini off the record ini ya kan, berapa besarannya. Yang penting PC Hima Kota Binjai ini bisa berjalan dengan baik. Iya. Jadi poin-poinnya mungkin sudah dapat kita ya, bagaimana peranan Hima untuk mewujudkan Binjai yang religius dan berbudaya ini, beberapa tadi sudah terdapat poin-poinnya. Nah ini terakhir lah ya, kita anggap satu sesi terakhir. Apa harapan Hima Kota Binjai untuk pemerintah Kota Binjai khususnya? Ya silakan. Oke, terima kasih Bang ya. PC Hima itu sendiri tadi saya sampaikan ada 6 bidang. Ada 6 bidang dan 6 bidang ini sudah memiliki program dan itu sudah dirancang dan sudah dibuat bagaimana program itu perjalanan awal sampai targetnya, atau istilahnya dari awal sampai akhir program itu sudah dirancang oleh orang-orang yang sudah kita tempatkan atau yang sudah punya komitmen dengan kita di bidang itu sendiri. Nah, dari 6 program itu tentu tadi sudah saya sampaikan apa saja. Mungkin pemirsa tahu. Yang pasti program itu kita buat dan kita susun dan kita rancang itu tentu tidak terlepas dari selain daripada peran daripada kader itu sendiri, baik junior dan senior, tentu juga peran dari pemerintah. Maka ketika nanti kami berangkat bertemu dengan perangkat OPD atau stakeholder yang ada di Kota Binjai ini, kita akan membawa sebuah program itu dan kita akan coba tawarkan kepada pemerintah. Kami mau buat ini, kira-kira seperti itu. Baik itu dari segi biaya, targetnya, bagaimana semuanya, itu akan kita jelaskan di situ. Maka kita nggak ujuk-ujuk datang hanya sebatas silaturahim saja. Tentu silaturahim itu baik, tapi paling tidak kita sebagai mahasiswa harus punya program yang bisa kita tawarkan untuk pemerintah, supaya bisa membantu pemerintah apa saja yang barangkali itu tadi mewujudkan berbudaya dan religius tadi kan begitu. Yang pasti apa yang menjadi harapan kita dari PC Hima itu sendiri, ya harapan kita dari PC siap, dari pimpinan cabang Hima siap, pemerintah juga ya barangkali bisa siap untuk menerima kami dan juga membantu kami, dan kami siap apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya ada apa namanya ya, ada take and give lah ya, take and give-nya gitu. Jadi kita bersinergi dengan pemerintah, bermitra dengan pemerintah dengan sebuah program, kita dibantulah ya barangkali mungkin entah dari cara-cara yang lain barangkali mungkin ya kita pasti siap lah untuk itu. Jadi harapannya pemerintah bisa perhatian lah untuk itu. Nah ini ya untuk pemerintah Kota Binjai ya, mungkin ini wajib dengar ini apa harapan mahasiswa, terkhususnya dari pengurus cabang himpunan mahasiswa Al-Wasliyah Kota Binjai. Nah ini aku coba mau kasih tahu juga nih pada pemirsa yang ada di sana, di luar sana yang mungkin hari ini banyak yang nggak mengerti gitu ya. Loh ini kok banyak kali Al-Wasliyah ya gitu ya, banyak kali kegiatan Al-Wasliyah. Jadi memang Al-Wasliyah itu punya beberapa underbow kalau bahasa kita ya. Ya jadi wajar, jadi tinggal tandai saja ada Hima, ada nanti ini tamu kita pertama ada Hima, nanti tamu berikutnya kita lihat siapa nanti ya. Yang pasti masih dari kalangan, apakah dari kalangan Wasliyah atau dari kalangan yang lain, kita masih terima kok di sini semuanya. Oke, sebagai ultimatum lah, ultimatum terlalu keras kali ya. Inilah closing statement lah dari PC Hima Kota Binjai. Satu kata untuk Kota Binjai. Dari bendahara dulu. Nah ini bendahara penting ini kan. Apa tuh? Berubah ya. Sekretaris Berbenah dan terus maju. Itu udah 2 kata ya. Udah 2 kata ya kan? Ya, berbenah. Berbenah. Dari ketua Sama sih. Sama, idem lah ya. Jadi itu dia satu kata dari masing-masing pimpinan yang ada di PC Hima Kota Binjai. Oke, terima kasih untuk para viewers Isminar Official TV dimanapun Anda berada. Yang pastinya
terus saksikan ya podcast berikutnya. Dan Mas, yang pasti ini podcast hari ini sampai selesai, jangan separuh-separuh nontonnya, nanti nggak ngerti ya kan. Oke, terima kasih. Bisa minta tolong bilang Isminar Official TV, Subscribe, Like, comment, and share. share. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk PC Kota Binjai.